Pelatih Eropa ini takjub akan skill Marcelino Ferdinand. Piala AFF U23 tanpa Rizky Ridho, Zaki Ashraf. Tolak panggilan Sintayong, pemain keturunan ini malah nasibnya berujung tragis. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Bintang muda yang sedang bersinar yakni Marcelo Ferdinand, gelandang serang timnas Indonesia yang kini bermain di luar negeri yakni KMC Kadense di Liga 2 Belgia. Sebagaimana diketahui, mantan bomber berusia 80 tahun itu kini merumput di kasta kedua Liga Belgia KMC Kadense. Ia mendapat kontrak 1,5 tahun hingga musim Pasnas Juni 2024 mendatang. Pemain yang mengawali karirnya di Persebaya Surabaya tersebut sempat diremehkan karena dianggap tidak berkembang dan sulit menembus skuad utama di KMC Kadense. Namun, hal itu membuat Marcelo Ferdinand akhirnya membuktikan kemampuannya dengan mencetak gol dan juga assist saat diberi kepercayaan untuk membela KMC Kadense melawan KV Oostende. Ya, sebelumnya keputusan Marcelo Ferdinand untuk berkarir di luar negeri banyak mendapatkan kritikan. Pasalnya, Marcelo dianggap terlalu muda dan malah akan mempersulit dirinya membela timnas Indonesia U20. Namun, seiring waktunya berjalan, mantan pemain Persebaya Surabaya itu pun perlahan membuktikan kemampuannya, di mana ia mendapatkan kepercayaan untuk bermain sebagai starter saat melawan KV Oostende. Di pertandingan tersebut, Marcelo Ferdinand mendapatkan kepercayaan sebagai starter di mana ia bermain sejak awal pertandingan dan sukses mencetak 1 assist, juga 1 gol dan berhasil membawa KMC Kadense menang 3-1. Ya, tak perlu waktu banyak untuk Marcelo Ferdinand beradaptasi dengan kultur dan gaya bermain sepak bola Eropa. Meski baru mendapatkan 4 kali kesempatan membela KMC Dense, Marcelo sudah menunjukkan kemampuannya dengan torehan 1 gol dan juga 1 assist. Semakin hari, performa dari Marcelo Ferdinand pun semakin menjanjikan. Terlebih setelah dirinya sukses mempersembahkan medali emas SEA Games 2023 untuk timnas Indonesia setelah penantian panjang selama 32 tahun. Marcelino sebagai salah satu talenta terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini, terlebih lagi di usianya yang masih sangat muda. Bukan tanpa alasan, Marcelino sudah menjadi tulang punggung Persebaya Surabaya dan menjadi pemain muda terbaik Liga 1 pada tahun 2022 yang lalu. Hal itu terbukti di KMCK Denze. Tak hanya itu, ia juga meraih predikat pemain muda terbaik Piala AFF 2022 dan juga berhasil membantu timnas Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023 yang lalu. Tak ayal dirinya menjadi tumpuan timnas Indonesia di berbagai level mulai dari level senior U23 hingga U20. Berbekal segudang pengalaman tersebut, Marcelino dapat beradaptasi cukup baik di Belgia bersama timnya saat ini KMCK Denze. Musim lalu ia turun dari 4 laga bersama Denze dan mampu mencetak 1 gol. Atas performa apiknya tersebut, mantan pelatih kepala KMCK Dense Antonio Calderon memberikan pujian untuk pemain muda terbaik Liga 1 musim 2020 itu. Saya tak menyangka dia, Marcelo Ferdinand, mempunyai skill yang hebat dan dia mampu membawa negaranya menjadi juara, kata Calderon. Bahkan Calderon mengaku sedikit menyesal selama ini memberikan sedikit kesempatan bermain untuk Marcelo Ferdinand. Daftar pemain timnas Indonesia yang dibawa Sintayong ke Piala AFF U23 2023. Sebelumnya, timnas U23 Indonesia akan berlaga di Piala AFF U23 2023 yang digelar di Thailand 17 hingga 26 Agustus mendatang. Timnas Indonesia sendiri bergabung di grup B bersama Malaysia dan juga Timur Leste. Timnas U23 Indonesia rencananya akan berangkat ke Thailand pada Senin 14 Agustus 2023 ini. Pelatih timnas U23 Indonesia yakni Sintayong sudah menentukan 23 nama pemain yang dibawanya ke Thailand. Sintayong sendiri sebelumnya memanggil 23 pemain untuk menjalani pemusatan latihan TC di Jakarta pada 10 hingga 14 Agustus 2023 yang lalu. Pada hari pertama latihan, hanya 17 pemain yang datang ke Jakarta. Ya, keenam lainnya belum terlihat. Seperti ada nama, yakni BH Putra, KD Arel, Alvendra Dewangga, Adi Satrio, Zaki Ashraf, dan juga Rizky Ridho.
Seiring berjalannya waktu, Beckham Putra, KDRL, dan juga sudah bergabung bersama timnas U23 Indonesia. Tersisa ada Adi Satrio, Rizky Ridho, dan juga Zaki Ashraf yang belum juga datang. Untuk Adi Satrio terpaksa batal membela timnas U23 Indonesia, ya kiper PSIS Semarang itu menyebabkan karena sakit perut ataupun diare dan juga tipes sehingga harus membutuhkan waktu istirahat yang cukup panjang. Sebagai gantinya, Sintayong sudah memanggil kiper FC Bekasi yakni Nuri Agus sebagai pengganti dari timnas PSIS Semarang tersebut. Nuri Agus pun sudah memulai berlatih dengan timnas U23 Indonesia sejak 2 hari yang lalu. Tersisa hanya nama Rizky Ridho dan juga Zazi Ashraf. Ya, dua pemain tersebut rupanya tidak dilepas oleh klubnya masing-masing ke timnas U23 Indonesia. Oleh sebab itu, Rizky Ridho ditahan Persija Jakarta karena tenaganya dibutuhkan untuk Liga 1 2023-2024. Hanya hal yang sama pun juga dirasakan oleh PSM Makassar. Tim berjulukan Juku Eja itu ingin Zaki Ashraf tetap di PSM yang sedang bertanding di kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia. Sebagai gantinya, Sintayong memanggil dua pemain baru ke timnas U23 Indonesia. Ya, kedua pemain tersebut adalah Muhammad Kanu dan juga Haikal Hafiz. Keduanya menggantikan posisi dari kedua Zaki Ashraf dan juga Rizky Ridho. Kanu dan juga Haikal kami panggil untuk menggantikan Rizky Ridho dan juga Zazri. Akibat tolak panggilan Sintayong untuk masuk timnas Indonesia, pemain keturunan ini malah justru menganggur tak bermain. Ya, seorang pemain sepak bola keturunan Indonesia telah menolak panggilan Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Namun usai penolakan panggilan tersebut, untuk masuk ke timnas Indonesia, pemain keturunan ini tersebut malah berujung menyedihkan. Ia adalah Jordi Werheman, ya seorang pemain yang keturunan Indonesia kini tengah menghadapi situasi yang menyedihkan. Setelah menolak ajakan setelah menolak ajakan dari Sintayong untuk menjadi pemain naturalisasi untuk membela timnas Indonesia, kini ia harus mendapati dirinya tanpa memiliki klub, atau lebih tepatnya menganggur di dunia sepak bola. Pada awal tahun 2022 lalu, Hasani Abdul Ghani, mantan anggota EXO PSSI, mendekati Jordi Wehrman untuk membicarakan kemungkinan naturalisasi. Ya, permintaan ini datang langsung dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Bahkan tahap negosiasi sampai mencakup panggilan video bersama Sintayong yang berupaya meyakinkan sang pemain. Namun kabar mengenai hal ini memicu antusiasme publik ke sepak bola Indonesia karena Wehrman memiliki rekam jejak yang mengesankan. Namun sayangnya ia menolak tawaran dari Sintayong. Jordi Wehrman yang sebelumnya sempat dipinjamkan ke beberapa klub oleh Feyenoord akhirnya